Mereka bisa memberikan nama masjid dari Masjid Agung menjadi Masjid Raya Bandung berdasarkan Kepgub 2022 itu adalah sifatnya adalah karena mereka tidak punya masjid raya, karena masjid raya itu levelnya di provinsi, jadi ada Kepgub itu. Mereka harus mencabut karena memang selayaknya harus dicabut ya. Karena ini bukan aset, tidak pernah menjadi aset. Jadi istilah pengembalian kembali aset diklaim oleh ahli waris itu sebetulnya kami harus luruskan, itu tidak benar. Dan bukan ahli waris kami ini. Dan tanah ini bukan tanah warisan, tanah wakaf yang diberikan oleh Wiranata Kusuma keempat, didaftarkan 1994, ada aktanya ikrar wakaf dari Kantor Agama Kota Bandung. Kami tidak pernah tahu berapa banyak yang Kesra kucurkan ya, kami tidak, karena sejak kami masuk, kami minta waktu itu pertanggungjawaban atau hal-hal yang kami harus ketahui, sisa kas berapa yang dari Kesra, apa yang sudah digunakan, kami tidak pernah tahu. Tapi pernah mendengar ada 7,4 miliar yang harus dipertanggungjawabkan oleh DKM sebelumnya. Sudah ditunggu-tunggu juga oleh Kesra, tapi Kesra juga tidak pernah mau merilis. Itu hak mereka. Mangga, apakah publik ingin tahu? Silahkan tanya ke Kesra. Karena memang ketika ada dana yang dikucurkan, yang dianggap aset itu pertanggungjawabannya harus jelas. Silahkan ada Masjid Raya Al-Jabar. Jadi istilah dikembalikan itu ya perlu juga diketahui oleh publik. Nama dari dulu, dari ikrar wakaf, dan juga apa yang diberikan oleh Kementerian Agama Kota Bandung, namanya tetap Agung. Kenapa publik bilang, oh sering menyebut Agung, gitu kan. Tidak raya. Itu identik dengan aset kepemilikan Pemprov Jabar. Siap. Nah itu kira-kira itu yang perlu disampaikan ke publik sehingga dapat difahami mengenai status ya. Nah status ini tidak pernah berubah. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Kali ini kembali lagi bersama saya Hilman Kamaludin, wartawan Tribun Jabar, yang kali ini akan membahas soal polemik Masjid Raya Bandung yang beberapa hari terakhir sempat ramai diperbincangkan oleh masyarakat, mengingat operasional Masjid Raya Bandung ini di-stop oleh Pemprov Jabar. Sehingga pihak Najir Masjid Raya Bandung harus memutar otak untuk mencari atau menutupi biaya operasional tersebut setelah dihentikan oleh Pemprov Jabar. Terkait hal ini, kita akan mewawancarai Ketua Najir Masjid Raya Bandung, yaitu Bapak Rudi Wiranata Kusuma. Pertama, kami melakukan pertemuan dengan Pemprov sekitar pertengahan tahun 2025, ingin menanyakan mengenai SK yang dikeluarkan oleh Kesra tentang pengangkatan imam besar dan susunan DKM. Kemudian kami memberikan informasi apabila Pemprov yang hal ini Kesra ingin mengangkat imam besar atau menyusun organ DKM harus berkonsultasi dengan Nazir. Karena pengangkatan pengukuhan dalam organisasi, dalam tubuh yang ada di dalam masjid ini harus melalui mekanisme peraturan yang ada dalam undang-undang wakaf. Imam besar pun harus diangkat atau dikukuhkan oleh Ketua Nazir, tidak oleh Pemprov, yang selama ini mereka mengelola bertahun-tahun bahwa Masjid Agung ini di bawah BPIC, Badan Pengelola Islamic Center. Ex officio pengangkatan SK yang dilakukan sebelumnya DKM selama 3 tahun itu oleh mereka. Ketika mereka mengetahui bahwa di sini ada Nazir, Ketua Nazir, saya memberikan informasi kepada Pemprov bahwa segala sesuatu yang dilakukan Pemprov harus mengikuti Undang-Undang Wakaf tahun 2004 nomor 41, kemudian ada peraturan pemerintah itu juga. Nah inilah yang saya pikir menjadi alasan kenapa pihak Pemprov merasa kaget untuk melanjutkan dukungan finansial, karena saya bisa membuktikan selama ini memang bukan aset Pemprov,
Ya. Ya. Nah, dengan alasan itulah, ini bukan aset kami akan memberhentikan lokal finansial. Dan mereka harus memahami bahwa untuk pengelolaan sebetulnya siapapun boleh bekerja sama dengan kami di sini mengelola ya. Karena ini aset adalah aset umat dan aset Allah. Ketika objek wakaf itu baik bergerak tidak bergerak, bukan menjadi aset siapapun, bukan menjadi aset pemberi wakaf atau wakif. Nazir hanya diberi amanat berdasarkan undang-undang untuk mengelola, memelihara, mengembangkan kemaslahatan, kemakmuran masjid ini. Nah, oleh karena itu, karena masjid ini mempunyai nilai historik yang sangat luar biasa, usianya 215 tahun. Nah, kami ingin menyampaikan dan meneruskan, kenapa kami harus mandiri? Ya karena memang tidak ada support dari siapapun. Ya, khususnya sekarang Pemprov menarik dukungannya. Saya tidak bisa memaksa mereka harus mendukung atau tidak. Cuma publik harus tahu ketika kami mandiri, berarti dukungannya hanya dari publik. Ya, sekalipun nanti ada donasi atau partisipasi dari yayasan keuangan, BUMN atau siapapun yang bisa melakukan ini, mari kita sejahterakan keberadaan Masjid Agung Bandung. Mereka bisa memberikan nama masjid dari Masjid Agung menjadi Masjid Raya Bandung berdasarkan Kepgub 2022. Itu adalah sifatnya adalah karena mereka tidak punya masjid raya. Ya, karena masjid raya itu levelnya di provinsi. Jadi ada Kepgub itu. Mereka harus mencabut karena memang selayaknya harus dicabut. Karena ini bukan aset, tidak pernah menjadi aset. Jadi istilah pengembalian kembali aset diklaim oleh ahli waris itu sebetulnya kami harus luruskan, itu tidak benar. Dan bukan ahli waris kami ini. Dan tanah ini bukan tanah warisan, tanah wakaf yang diberikan oleh Wiranata Kusuma keempat, didaftarkan 1994. Ada aktanya ikrar wakaf dari kantor agama Kota Bandung. Nah, ini hal yang publik harus tahu. Kami tidak memiliki satu misi untuk memberikan keterangan yang tidak benar. Tidak pernah ada mengkomunikasikan. Apabila umat datang ke sini harus bayar sodako, saya pikir itu hal yang wajar. Karena kami harus bayar listrik, bayar air, memelihara, menggaji orang-orang di sini. Jadi kalau misalnya publik bilang, kenapa harus segera bayar? Itu namanya sodako. Kalau masjid ini tidak bisa dipelihara karena tidak ada donasi dari publik, maka masjid ini tutup. Kami tidak pernah tahu berapa banyak yang Kesra kucurkan ya, kami tidak, karena sejak kami masuk, kami minta waktu itu pertanggungjawaban atau hal-hal yang kami harus ketahui, ya, sisa kas berapa yang dari Kesra, apa yang sudah digunakan, kami tidak pernah tahu. Tapi pernah mendengar ada 7,4 miliar yang harus dipertanggungjawabkan oleh DKM sebelumnya. Sudah ditunggu-tunggu juga oleh Kesra, tapi Kesra juga tidak pernah mau merilis. Itu hak mereka. Mangga, apakah publik ingin tahu? Silahkan tanya ke Kesra. Karena memang ketika ada dana yang dikucurkan, yang dianggap aset, itu pertanggungjawabannya harus jelas. Ya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Siap. Pak, ini untuk menanggung biaya operasional sekarang setelah ada diberhentikan dari Pemprov, apa yang bisa dimaksimalkan Pak dari masjid ini gitu, selain kenceleng atau sumbangan? Kami mengharapkan selain kenceng dan sumbangan, yaitu ingin memperbaiki 2 tower yang di depan. Kan itu rusak dan itu dulu menjadi income karena orang bisa datang membeli karcis, menikmati Bandung, city view, melihat secara utuh bahwa masjid ini memiliki satu fasilitas, itu menjadi seperti wisata religi. Ini tower yang memang paling tinggi di tengah kota. Ya, dan bisa digunakan untuk publik. Itu harapan kami yang bisa menjadi income. Untuk pemeliharaan, menggaji orang-orang yang 23 orang bekerja di sini. Tapi karena keadaan sangat buruk sejak COVID tidak pernah dibetulkan, dan itu sangat bahaya kalau tidak dibetulkan karena banyak puing-puing yang sudah mulai rusak, takutnya jatuh. Itu kan benda keras yang bisa jatuh ke bawah.
listrik, aliran kabel-kabel yang harus dipelihara, takutnya ada kebakaran, ya. Dan memang itu harus totalitas dibetulkan, ya, direnovasi. Kedua tower ini memiliki potensi ekonomi yang kita bisa gunakan untuk pemeliharaan, menggaji karyawan yang hanya 22 orang ini, ya, yang bisa mengurus masjid begini besar yang bisa menampung 12.000 pengunjung di saat penuh. Nah, tower ini juga menjadi isu, dan menjadi hal yang kita harus selesaikan karena itu menyangkut keselamatan orang. Oh iya. Kebakaran misalnya, itu kan harus dicek, ya, segala sesuatunya keberadaan itu. Kalau sekarang kerusakannya apa, Pak, yang perlu diperbaiki? Banyak, liftnya tidak jalan, Oh, lift. ya, keadaannya buruk, ya, sudah banyak yang rusak, tidak terurus, kumuh. Nah, itu infrastrukturnya harus kita cek, kabel-kabel listriknya masih bagus atau tidak. Tapi saya pernah naik ke atas ke tangga, ya, dengan darurat, memang sangat tidak layak dan harus segera dibetulkan untuk menghindari hal-hal yang sifatnya akan mencelakakan orang yang datang ke sini. Karena tiap hari orang ribuan datang ke sini. Iya. Ribuan itu selain mereka sholat, mereka berjualan, ada PKL di sini, ada mukimin, ada orang yang berwisata ke sini, melakukan melakukan kegiatan majelis taklim dengan mengundang ribuan orang untuk mendengarkan ceramah di sini. Nah, itu orang-orang yang muslimat atau umat Allah yang datang ke sini kan perlu kita fasilitasi keamanannya. Ya. Itu yang saya takutkan dari 2 tower itu yang tidak terpelihara sejak COVID sampai sekarang. Nah, pemeliharaan itu apakah menjadi kewajiban kami sebagai nazir karena mandiri? Ya, kami akan lakukan secara optimal. Ya. Apabila pemerintah tidak punya uang untuk membantu, ya kita akan pahami itu. Tapi paling tidak ini sudah menjadi informasi publik. Apa yang kami lakukan di sini adalah sejak April 2025 hingga sekarang sebagai nazir yang terbaru untuk melakukan yang terbaik untuk kemaslahatan umat. Jangan salah juga, orang datang ke sini dari luar kota, ya, ribuan ke sini, mereka tidur, makan, itu adalah sumbangsi kami kepada pendapatan pemerintah juga, bukan untuk kami juga. Ya, mereka mungkin masukin cancel yang sodako, tapi dengan orang ribuan datang ke sini, ya, melakukan pariwisata, makan, tidur di hotel, itu pendapatan kan pemerintah. Jadi spot ini, ruang ini juga ruang yang bisa memberikan bantuan ekonomi, ya, ke pemerintah karena ada pajak, kan. Orang makan kena pajak, orang ke hotel kena pajak. Jangan lupa juga yang tidak kalah penting kan menjadi titik kumpul ketika terjadi gempa. Ya. Kalau ada apa-apa di tengah alun-alun, ya ribuan orang pasti datang ke alun-alun, ke masjid. Kami harus mengakomodir mereka dari segi air, selimut misalnya, P3K, obat, ambulans, ya, apapun yang kita harus lakukan ketika gempa itu terjadi. Ya. Nah, itu pun menjadi tanggung jawab pengelola di sini karena mereka akan berkumpul di sini. Apakah itu juga dibuka oleh pemerintah untuk bisa bekerja sama dengan kami? Sudah tentu pintu dibuka lebar-lebar, tapi sampai saat ini juga kami belum tahu apa yang kami harus lakukan. Kami kedatangan dari mahasiswa ITB dari Teknik Lingkungan. Persiapan apakah yang manajemen akan lakukan ketika itu terjadi? Ini saya sampaikan betapa signifikannya Masjid Agung ini, ya, untuk melakukan banyak hal. Saya pikir itu penting juga diangkat menjadi wilayah titik kumpul, ya, dan memang sudah diberitakan, ya, salah satu titik kumpul. Itu ada yang mengutamakan. Pak, selain memanfaatkan tadi tower itu, potensi apa yang bisa digali lagi? Misalkan parkir dikerjasamakan dengan Pemkot Bandung yang sekarang masih dikelola Pemkot Bandung, Pak, ya? Ya, jadi itu harapan saya memang kepada Pak Farhan, Wali Kota Bandung, yang bisa mendukung, salah satunya pendapatan di parkir bisa di-share ke kita. Beliau juga menyampaikan bahwa akan mempromosikan atau memberikan informasi kepada pihak-pihak yang ingin melakukan kebaikan untuk bisa mendukung keberadaan pemeliharaan secara finansial Masjid Agung ini. Kemudian mereka juga diberitahu secara publik, ya, melalui media, bahwa Farhan bersedia untuk mengembangkan, ngebewarakan lah, itu soal bahasa Sunda mah, bahwa mari kita bersama-sama kita membantu bahwa Masjid Agung ini harus tetap berjalan, ya, tetap ada di sini. Pak, sekarang kan masih
Masjid Raya. Raya Bandung Ya. Provinsi Jawa Barat ya. Betul. Itu mungkin diganti Pak Saya atau akan gimana? ganti dalam waktu, Dalam waktu dekat. kalau bisa semenit ini saya ganti. Jadi diganti jadi masjid. Jadi harus diganti menjadi Masjid Agung sesuai dengan akta ikrar wakaf dan status dan nazir. Nah gini, ketika menjadi benda wakaf, masjid ada namanya. Ya. Di ikrar wakaf dinamakan Masjid Agung. Dan dalam SK Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Barat disebutkan juga masih Masjid Agung. Jadi kalau mereka bilang dikembalikan ke namanya dari Raya ke Agung, sebetulnya tetap Agung dari dulu. Pewakif, orang yang memberikan objek ini sebagai tanah wakaf disebutnya wakif. Ya. Itu diregister atas nama Winata Kusuma keempat. Itu tahun 1994 sebelum Undang-Undang Wakaf diterbitkan, Ya. tahun 2004. Ya. Nah, sejak awal memang namanya adalah Masjid Agung. Bandung. Masjid Agung Bandung terbukti dengan keterangan status nazir wakaf. Ini ada. Ya. 2012 ya dikeluarkannya, walaupun 1994 sudah menjadi terregister wakaf ini dinamakan Masjid Agung Bandung. Oh iya. Ketika kami dikukuhkan oleh BWI, memang SK kami juga ditulis di situ objeknya adalah namanya Masjid Agung Bandung. Tidak pernah berubah dalam akta ikrar wakaf, bahkan sampai ke sertifikat yang terbaru ke BPN, karena kan tanah ini disertifikatkan atas nama nazir, tetap namanya Masjid Agung. Pewakafnya siapa? Perubahan dari Agung ke Raya itu karena ada Kepgub tahun 2002 untuk melakukan status ya. Karena mungkin waktu itu, bukan mungkin pada waktu itu, Pemprov tidak punya masjid yang disebut Masjid Raya Bandung. Provinsi Jawa Barat. Betul. Nah, dengan adanya Kepgub yang diputus atau ditarik atau dibatalkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 7 Januari kemarin, mengembalikan kembali ke Masjid Agung sebetulnya perlu diluruskan juga. Dari dulu juga namanya Masjid Agung, terbukti dengan keterangan dari Kementerian Agung. Ya. Kementerian. Ya. Dari Kementerian Agama ya, maksudnya Kementerian Agama Kota Bandung, namanya tetap Masjid Agung. Masjid Agung. Ya. Sekarang kan ada Masjid Raya Al-Jabar. Nah, jadi istilah dikembalikan itu ya perlu juga diketahui oleh publik. Nama dari dulu, dari ikrar wakaf, dan juga apa yang diberikan oleh Kementerian Agama Kota Bandung namanya tetap Agung. Kenapa publik bilang sering menyebut Agung gitu kan? Tidak raya itu identik dengan aset kepemilikan Pemprov Jabar. Siap. Nah itu kira-kira itu yang perlu disampaikan ke publik sehingga dapat difahami mengenai apa status ya. Nah status ini tidak pernah berubah. Ya, demikianlah hasil wawancara kami dengan Ketua Nazir Masjid Raya Bandung terkait polemik atau penghentian biaya operasional oleh Pemprov Jabar. Pada intinya, beliau menerima keputusan tersebut dan pengelolaan Masjid Raya Bandung ini nantinya akan dilakukan secara mandiri begitu. Beberapa upaya akan dilakukan untuk menutupi biaya operasional tersebut, diantaranya dengan mengaktifkan kembali 2 tower untuk pengunjung, di mana tower tersebut nantinya akan diaktifkan untuk pengunjung dengan sistem tiket begitu. Nantinya para pengunjung itu akan bisa naik ke 2 tower tersebut untuk melihat pemandangan dari atas ketinggian. Selain itu, untuk sementara ini beliau juga akan mengandalkan canceling dan donatur-donatur dari beberapa pihak yang sudah bersedia, termasuk akan mengharapkan begitu dari Pemkot Bandung untuk membagi hasil parkir yang berada di sekitar basement alun-alun Bandung. Demikian laporan kami dari Kota Bandung, Jawa Barat.